Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan yang indah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa berkumpul kembali setelah kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan bagi kita untuk menjadi penolong, jadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kita untuk berjalan di hari-hari ini. Puji Tuhan. Baik, saya langsung mengajak kita membuka Alkitab pagi hari ini. Pada minggu yang keempat, ya, pada bulan Januari ini, saudara-saudara, kita dikejutkan oleh banyak hal. Ada bencana alam, ada musibah, lain sebagainya. Ya, setiap tahun memang kita awali dengan cuaca di negara kita ini memasuki musim penghujan, sehingga ada banyak daerah yang kemudian banjir, ada banyak daerah yang kemudian mengalami bencana alam. Itu adalah hal yang harus kita lewati, ya, karena ini adalah alam, dan alam tentu tidak akan membuat kita menderita jika kita sendiri dapat bergaul dengan alam dan dapat membuat sesuatu sehingga alam itu tidak mencelakakan umat manusia. Tapi satu hal, saudara-saudara, pagi ini yang kita tentu harus cermati dan harus yakini bahwa kita harus tetap berjalan di dalam kehidupan kita dan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pagi ini saya langsung mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-61. Mazmur 61, kita akan membaca ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Mazmur 61 ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 61 ayat 4 dan ayat 5. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap. Tuhan. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur ini adalah satu nyanyian yang ditulis oleh seorang pemazmur, dalam hal ini adalah Raja Daud, ya. Mazmur ini ungkapan hati dari seseorang yang pernah mengalami atau pernah punya pengalaman yang indah dengan pertolongan Tuhan. Ya, Daud menulis Mazmur ini berdasarkan pengalaman. Dia berkata, sungguh, coba ayat sebelumnya. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Daud memproklamirkan bahwa sungguh Tuhan telah menjadi tempat perlindungan baginya. Tuhan telah menjadi menara yang kuat terhadap musuh-musuh. Dan biarlah Daud berlindung kepada Tuhan. Ayatnya yang selanjutnya. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya.
biarlah aku berlindung dalam naungan sayap. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kenapa Daud punya satu pengalaman yang sungguh indah ini? Ya. Kenapa Daud mengungkapkan Mazmur ini menjadi nyanyian baginya, menguatkan semua orang yang membaca, termasuk saya dan saudara pagi hari ini, ya, yang menyatakan betul-betul bahwa Tuhan sungguh-sungguh menjadi tempat perlindungan, tempat Dia menumpang di dalam kemahnya, menara yang kuat, tempat perlindungan yang kuat. Saudara, dalam kehidupan Raja Daud itu dipenuhi oleh situasi-situasi peperangan. Dari sejak muda, Daud sudah hidup dalam suasana peperangan. Sampai Daud menjadi seorang raja, Daud tetap tinggal dalam suasana peperangan. Ini situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Daud. Bahkan di sepanjang hidupnya, Daud selalu seperti ada dalam suasana peperangan. Bukan seperti, Daud berada dalam suasana peperangan. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara tahu bahwa suasana peperangan itu suasana yang tidak menyenangkan. Suasana peperangan itu di sana ada ketegangan. Suasana peperangan itu di sana ada ketakutan, ada kegelisahan. Itu suasana peperangan. Jadi hidup dalam suasana peperangan itu suasana yang tidak menyenangkan. Tegang, takut, khawatir, gelisah, itu suasana peperangan. Dan Daud di sepanjang hidupnya, dia ada dalam suasana seperti itu. Itu sebabnya karena menghadapi situasi seperti itu, ada hidup dalam ketegangan, hidup dalam kegelisahan, hidup dalam ketakutan. Inilah yang membuat Daud harus berlindung, harus mencari tempat perlindungan yang paling aman. Dan tempat perlindungan yang paling aman ditemukan oleh Daud bukan di sekeliling pengawal-pengawalnya. Tempat perlindungan yang ditemukan oleh Daud bukan di istananya yang megah, tapi tempat perlindungan yang ditemukan oleh Daud ketika dia menumpang dalam kemah Tuhan dan ketika dia berlindung dalam naungan sayap. Ini tempat yang ditemukan oleh Daud, tempat yang paling aman. Walaupun Daud hidup di tengah-tengah peperangan, hidup di dalam suasana yang menegangkan, suasana yang mengkhawatirkan, suasana yang menakutkan, menegangkan, tapi Daud memilih untuk berlindung di dalam naungan sayap Tuhan. Daud memilih untuk berlindung di dalam naungan sayap Tuhan. Pertanyaannya begini, saudara-saudara, kenapa Daud begitu yakin? Nah ini, ya. Kenapa Daud begitu yakin bahwa hanya dalam perlindungan tangan Tuhan, hanya dalam perlindungan naungan sayap Tuhan, dia aman, dia terlindung. Ya, Mazmur pasal 61 tadi kan satu ungkapan yang betul-betul lahir dari pengalaman. Dia berkata hanya berlindung dalam kemah Tuhan, hanya berlindung dalam naungan sayap Tuhan, dia aman, terlindung. Pertanyaannya, kenapa Daud begitu yakin? Saudara-saudara, tentu jawabannya sederhana. Daud pernah punya pengalaman bagaimana dia dilindungi oleh Tuhan, bagaimana dia tinggal dalam perlindungan Tuhan. Coba kita baca dulu Mazmur 23. Ini ayat yang sudah sering kita baca, tapi kita coba perhatikan. Mazmur 23 ayat 4. Ayat 4 saja dari Mazmur 23. Saya baca bagi kita, saudara-saudara, demikian bunyi firman Tuhan.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan baik-baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah pengalaman yang pernah dialami oleh Daud, yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi dia di dalam dia mengenal perlindungan Tuhan. Daud adalah seorang gembala yang menggembalakan kambing domba. Dan sebagai seorang gembala, Bapak Ibu saudara-saudara, dia punya kewajiban untuk melindungi domba-dombanya, memelihara domba-dombanya, membawa domba-dombanya ke tempat yang subur, ke tempat yang untuk mereka bisa makan, memberikan perlindungan kepada domba-dombanya, dan itu yang dilakukan oleh Daud. Ketika ada binatang buas yang coba-coba menyerang dombanya, maka Daud akan membela, Daud akan meluputkan domba-dombanya dari seluruh serangan hewan-hewan buas yang ada di padang penggembalaan. Kalau domba-dombanya lapar, maka Daud punya kewajiban untuk membawa domba-dombanya ke rumput yang hijau. Dia memberi makan domba-dombanya, dia memberi domba-dombanya supaya domba-dombanya kenyang, puas. Kalau domba-dombanya haus, maka Daud membawa domba-dombanya ke air yang sejuk, air yang tenang, sehingga domba-dombanya bisa berbaring, minum, makan, berbaring dengan tenang, dijaga dan dilindungi oleh Daud sebagai gembala. Nah, ini saudara-saudara adalah pengalaman yang dialami oleh Daud. Sehingga sebagaimana Daud menggembalakan kambing domba, menjaga kambing domba, memberi makan kambing domba, memberi ketenangan kepada kambing domba, maka demikianlah Daud merasa pertolongan dan perlindungan Tuhan itu dilakukan dalam kehidupan. Seperti Daud menjaga kawanan domba, demikian Tuhan menjaga Daud. Seperti Daud membawa kawanan kambing domba itu ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, demikian juga Tuhan membawa Daud menuju kepada ketenangan, membawa Daud kepada rumput yang hijau, berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Sehingga ketika Daud merasakan itu, dia katakan dalam ayat 4 tadi, sekalipun aku dalam bahaya, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, sekalipun aku ada dalam suasana peperangan, sekalipun aku ada dalam kegelisahan, kegentaran, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Bisa bilang amin, saudara? Nah, ini juga menjadi pengalaman bagi saya dan saudara. Bukankah hari-hari ini saya dan saudara seperti ada dalam suasana peperangan? Kita waspada, semua waspada. Gelombang laut, hujan deras, banjir, semua orang waspada. Semua orang gentar apa yang terjadi. Semua dalam keadaan ketakutan, mau jalan sedikit takut nanti ada serangan virus corona dan lain sebagainya. Saya dan saudara hari-hari ini seperti ada dalam suasana peperangan. Ada ketakutan, ada kegentaran, ada kekhawatiran, kita berjaga-jaga, kita waspada. Itu suasana peperangan. Dan percaya atau tidak percaya, saya dan saudara berada dalam situasi seperti ini. Kita tidak bebas, kita tidak merasa tenang. Ya, orang yang mau tenang, dia tinggal di rumah pun bosan. Semua yang kita lakukan terbatas. Kenapa kita gentar, kita takut,
Kita khawatir akan apa yang terjadi. Itu yang terjadi dalam hidup kita hari-hari. Saya dan saudara berada dalam situasi, berada dalam suasana peperangan. Namun apakah saya dan saudara harus takut? Apakah saya dan saudara harus mundur? Apakah saya dan saudara harus kalah dalam peperangan ini? Berita baiknya bagi kita pagi hari ini, Daud dia tidak pernah mundur dalam situasi. Daud dia tidak pernah takut menghadapi suasana peperangan. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Daud. Menjadi nyanyian bagi umat Israel pada waktu itu. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Daud dibawa Tuhan dari satu peperangan kepada peperangan yang lain. Dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Daud tidak pernah takut. Kenapa? Sekali lagi karena dia tahu gada dan tongkat dari Tuhan. Perlindungan Tuhan. Anugerah Tuhan. Keajaiban Tuhan itu selalu menyertai dimanapun dia berada. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara. Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang kita sembah. Allah yang menjadi tempat perlindungan Daud, Allah yang menjadi tempat kubu pertahanannya, menara yang kuat dalam hidup Daud adalah Allah yang sama yang kita sembah pada pagi. Dan dia juga akan memberikan perlindungan kepada saya. Dia akan memberikan perlindungan kepada kita. Asalkan kita mau diam, tinggal di dalam kemahnya, dan tetap ada di dalam naungan sayapnya. Bisa bilang amin saudara. Ada 3 peperangan yang saya dan saudara harus jalani ketika kita berada di dalam dunia ini. Mari saudara-saudara kita perhatikan. Ada 3 peperangan yang harus kita jalani. Kita akan perhatikan satu persatu secara cepat, saya akan sampaikan kepada kita. 3 peperangan yang harus kita jalani. Yang pertama saudara-saudara, peperangan yang kita hadapi adalah peperangan menghadapi pergumulan hidup. Sekali lagi, peperangan yang kita hadapi adalah peperangan menghadapi pergumulan hidup. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, ini adalah peperangan yang harus kita hadapi. Ya. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah berhadapan dengan pergumulan hidup. Pergumulan hidup saya dan pergumulan Bapak Ibu Saudara tentu berbeda-beda. Tetapi ini menjadi peperangan bagi kita. Hidup saya dan saudara itu hidup dalam peperangan menghadapi pergumulan hidup. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah penyakit, sakit, penyakit. Ini peperangan yang harus kita hadapi. Kita nggak bisa mundur dan berkata, saya nggak bisa berperang menghadapi pergumulan hidup. Tidak saudara-saudara. Saya dan saudara harus menghadapi selama kita berada di dalam dunia ini. Pergumulan hidup apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Firman Allah katakan, mari kita hadapi peperangan ini. Dan kita akan memenangkan peperangan ini kalau kita berlindung hanya kepada Tuhan. Dunia memberikan solusi. Kalau kita menghadapi berbagai macam pergumulan ini, dunia juga memberikan solusi. Tapi solusi yang diberikan oleh dunia bukan solusi yang mendatangkan ketenangan kepada kita. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, ketika kita menghadapi masalah keluarga, ketika kita menghadapi masalah ekonomi, sakit, penyakit yang datang dalam hidup kita. Pagi hari ini firman Allah mengingatkan kita ketika kita menghadapi pergumulan hidup, saya dan saudara harus berlindung dalam naungan
sayap Tuhan. Tidak ada perlindungan yang lain yang membuat saya dan saudara aman dalam situasi yang sulit, dalam situasi peperangan seperti hari-hari ini. Jalan satu-satunya untuk kita dapat berlindung, aman, hanya kita lari kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita perhatikan peperangan apa yang harus kita hadapi. Yang kedua adalah peperangan menghadapi keinginan daging. Sekali lagi, kalau peperangan yang pertama adalah peperangan menghadapi pergumulan hidup, peperangan yang kedua adalah peperangan menghadapi keinginan daging. Saudara-saudara, keinginan daging ini menjadi peperangan yang sangat harus kita hadapi. Dunia menawarkan perkara-perkara daging, kesenangan-kesenangan daging, dan kesenangan-kesenangan daging ini tentu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Saya tentu tidak akan menguraikan satu persatu apa itu keinginan daging. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara sudah mengerti keinginan daging adalah perkara-perkara yang menyenangkan daging kita, yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan, yang mendatangkan dosa dan kesalahan dalam hidup kita. Ini adalah pergumulan keinginan daging kita. Dan ini menjadi peperangan bagi kita. Banyak orang bisa, saudara-saudara, menghadapi pergumulan hidup, bisa menghadapi soal masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah sakit penyakit, dia bisa. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan peperangan melawan keinginan daging, keinginan-keinginan dunia ditawarkan, maka itu menjadi peperangan yang sangat sulit untuk bisa dimenangkan. Karena keinginan daging itu ada keinginan mata, ada keinginan telinga, ada keinginan hati, saudara-saudara. Yang tentu keinginan-keinginan ini semua adalah keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dan ini peperangan ini harus kita hadapi. Bukan cuma pergumulan hidup yang harus kita hadapi, tapi peperangan melawan keinginan daging ini harus juga saya dan saudara hadapi. Kalau kita hadapi dengan kekuatan kita, saya yakin dan percaya kita tidak akan bisa menghadapinya. Kita hanya bisa menghadapi peperangan, mengalahkan keinginan daging ini, kalau kita melakukannya dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ya. Ada orang pengen berhenti merokok, tapi sulit setengah mati. Mengalahkan keinginan itu sulit setengah mati. Dan lain sebagainya. Untuk mengalahkan keinginan daging bukan peperangan yang mudah. Tapi firman Allah katakan pagi hari ini, peperangan itu harus kita jalani dan harus kita menangkan. Bisa bilang amin, saudara. Yang ketiga, peperangan apa yang harus kita hadapi? Yang ketiga adalah peperangan melawan kuasa kegelapan. Peperangan melawan kuasa kegelapan ini harus kita hadapi. Santet, ilmu hitam, perdukunan, itu ada di sekeliling kita. Orang bilang begini, saya nggak percaya. Percaya atau tidak, saudara-saudara, iblis itu ada. Dan iblis itu berusaha sedemikian rupa untuk menjatuhkan kita, baik dengan cara menyenangkan kita atau dengan cara menyerang kita. Dan salah satu cara untuk menyerang kita adalah melalui kuasanya yang gelap. Baik itu menyerang keluarga kita, menyerang usaha dan pekerjaan kita, lewat ilmu mistik, ilmu santet dan lain sebagainya.
Ini cara iblis untuk menjatuhkan kita. Ini peperangan kita. Saudara-saudara. Peperangan melawan kuasa kegelapan. 3 peperangan ini harus kita jalani. Peperangan melawan pergumulan hidup. Peperangan melawan keinginan daging. Peperangan melawan kuasa kegelapan. 3 peperangan ini harus kita jalani ketika saya dan saudara berada di tengah-tengah dunia ini. Kita nggak bisa berkata, wah om saya nggak mau perang lawan. Nggak bisa. Saya dan saudara harus menghadapi 3 peperangan. Dan Alkitab berkata, saya dan saudara harus menang menghadapi 3 peperangan ini. Apa kuncinya saudara-saudara? Supaya saya dan saudara mampu mengalahkan, mampu mengalami kemenangan, mampu merebut kemenangan melawan 3 peperangan ini. Mari kita lihat secara cepat. Ini kuncinya, saudara-saudara. Ya. Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Saya bacakan bagi kita. Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara perhatikan, ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita pagi hari ini. Sebagai senjata kita untuk saya dan saudara maju dalam peperangan. Tawaran yang diberikan Tuhan luar biasa. Kalau saya dan saudara pengen menang dalam peperangan, kita selalu nyanyi pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Tuhan memberikan tawaran kepada kita, marilah kepadaku. Hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Ini tawaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sakit, penyakit, Yesus berkata, marilah kepadaku. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kemenangan. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Ketika kita menghadapi pergumulan melawan keinginan daging, kita nggak mampu dengan kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan menawarkan, datanglah kepadaku, marilah kepadaku. Bahkan ketika saya dan saudara harus menghadapi kuasa kegelapan, cara iblis untuk menghancurkan hidup kita, tempat perlindungan kita, hanyalah ketika kita menerima undangan Tuhan itu untuk datang kepada Tuhan. Undangan yang luar biasa. Dia berikan, dia katakan, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kemenangan. Tawaran yang diberikan kepada kita, kalau saya dan saudara ingin memenangkan peperangan ini, maka saya dan saudara harus menerima tawaran Tuhan itu. Bisa bilang amin, saudara? Tuhan tawarkan, mari datang kepadaku. Hai kamu yang berbeban berat, hai kamu yang letih lesu, ayo datang kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kadang-kadang saudara kita sudah begitu berat menghadapi persoalan, kita lupa bahwa ada tawaran itu. Menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan hidup, menghadapi menghancurkan keinginan daging, mengalahkan kuasa kegelapan, kita lebih dulu takut. Padahal firman Tuhan
mengingatkan kita pagi ini, ada tawaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Jalannya adalah ketika saya dan saudara menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Ribuan tahun yang lalu Daud sudah tahu tidak ada jalan yang lain untuk bisa mengalahkan peperangan, untuk bisa tetap survive di situasi suasana peperangan. Tempat perlindungan yang paling aman hanyalah ketika dia berlindung kepada Tuhan. Pagi ini saudara-saudara, maukah saya dan saudara menerima tawaran Tuhan itu? Atau kita acuhkan tawaran Tuhan itu? Kadang-kadang saudara, kita acuhkan tawaran Tuhan itu. Kita berusaha dengan kemampuan kita. Kita berusaha dengan kekuatan kita. Kita minta pertolongan yang lain untuk supaya bisa memenangkan pertarungan pergumulan hidup. Kita minta bantuan kepada yang lain supaya kita bisa memenangkan pertarungan melawan keinginan daging, memenangkan pertarungan melawan kuasa kegelapan. Padahal ada tawaran yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya saya dan saudara datang kepadanya, menyerahkan segala persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka perlindungan itu akan menjadi bagian hidup kita. Di akhir firman Tuhan pagi ini, pertanyaannya begini, kenapa Yesus begitu yakin? Dia berkata, marilah kepadaku. Kenapa Yesus memberikan solusi kepada saya dan saudara? Siapa Yesus itu? Sehingga dia memberikan solusi, mari datang kepadaku supaya kamu bisa memenangkan peperangan. Supaya kamu bisa mengatasi suasana peperangan. Mari datang kepadaku. Siapa Yesus itu? Kita bulan Desember yang lalu belum lama, kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan salah satu nubuatan kelahiran Tuhan Yesus itu, saudara masih ingat? Firman Allah berkata, seorang putra akan lahir, lambang pemerintahan ada di atas pundaknya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi Yesus sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, seorang putra akan lahir, lambang pemerintahan ada di atas pundaknya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itu adalah ungkapan atau apa yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dia Penasehat Ajaib, dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia Raja Damai. Dan dari 4 titel predikat yang diberikan kepada Yesus Kristus oleh Tuhan, predikat yang kedua, dia adalah Allah yang perkasa. Dia Penasehat Ajaib, dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia Raja Damai. Itu sebabnya ketika dia menawarkan kepada saya dan saudara, kalau kita mau menang peperangan, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kamu yang berbeban berat, kamu yang letih lesu, kamu yang menghadapi peperangan, mari datang kepadaku. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Sebab dia adalah Allah yang perkasa. Bisa bilang amin, saudara? Sebab dia Allah perkasa. Nama Tuhan itu kitab, sebutan Tuhan di Alkitab itu berdasarkan situasi kemahakuasaan. Kita mengenal kata Allah El Shaddai. Apa Allah El Shaddai? Allah El Shaddai adalah Allah yang maha besar. Sedangkan Allah yang perkasa, Alkitab menulis dengan kata El Gibor. El Shaddai adalah Allah yang perkasa. El Shaddai adalah Allah yang maha kuasa. El Gibor
adalah Allah yang perkasa. Itu sebabnya saya dan saudara berhadapan dengan Tuhan yang luar biasa. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah El Gibor. Dia adalah Allah yang perkasa. Itu sebabnya dia berkata, mari kalau kita mau menang peperangan melawan apa saja, pergumulan hidupkah, peperangan dengan keinginan dagingkah, peperangan melawan kuasa kegelapankah, mari datang kepadaku, sebab aku adalah El Gibor. Aku adalah Allah yang perkasa. Bisa bilang amin saudara? Ya, Allah yang perkasa yang memberikan perlindungannya kepada kita. Nah, pagi hari ini saudara, saya tidak tahu apa pergumulan kita, ya, apa peperangan kita. Tapi sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa lari dari peperangan. Suasana hari-hari ini adalah suasana peperangan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Daud, sungguh Engkau adalah tempat perlindunganku. Engkau adalah menara yang kuat. Aku mau berlindung dalam kemahmu. Aku mau berlindung dalam naungan sayap. Kita mau berlindung kepada Tuhan. Kita mau lari di bawah kaki Yesus. Karena dia adalah Allah yang perkasa. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa pagi hari ini. Kita minta tuntunan Tuhan. Kita minta perlindungan Tuhan. Sebab kita yakin kita memerlukan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian. Satu-satunya yang